Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan membahas properti magnetik dari material nano dengan fokus pada fenomena super paramagnetism. Bagian pertama di kuliah ini adalah mengulang dasar-dasar magnetik atau memperkenalkan dasar-dasar material magnetik kepada yang belum pernah mengambil kuliah tentang material magnetik. Jadi misalnya jika semester lalu Anda sudah mengambil material elektronik dan magnetik, mungkin bagian pertama ya 50% dari bab ini mengulang apa yang kita pelajari semester lalu. Nah, ya. Jadi apa itu yang pertama? Apa itu material magnetik? Material magnetik adalah material yang menghasilkan atau memberi respon terhadap medan magnet. Ya, medan magnet itu dapat dihasilkan dari muatan yang bergerak. Misalnya terdapat moving charge atau ini bisa dari arus yang mengalir di konduktor atau bisa dari pergerakan elektron di sekitar atom. Ini nanti akan kita lihat lebih detail lagi ya, bagaimana elektron yang bergerak di sekitar atom ini bisa menghasilkan medan magnet. Jadi medan magnet itu apa? Jadi medan magnet itu nggak kelihatan, tapi kalau kita pegang sebuah magnet, nah dia medan magnet inilah yang membuat dia menarik benda-benda di sekitarnya. Ya. Pada material magnetik ada yang namanya magnetic dipole. Ya, magnetic dipole ini dianalogikan seperti sebagai magnet kecil yang terdiri dari kutub utara dan kutub selatan. Jadi kalau misalnya Anda punya material, ya, dia itu akan punya medan magnet di sekitarnya. Ya, jadi dia medan magnet ini keluar dari kutub utara terus masuk di kutub selatan. Nah, di sini tuh ada yang disebut dengan namanya magnetic dipole, ya, yang arahnya itu ke kutub utara. Nah, di sini kita akan mempelajari asal-usul magnetisasi. Sebelumnya kita sudah tahu kalau muatan yang bergerak itu dapat menghasilkan medan magnet. Salah satu contohnya adalah pergerakan elektron di sekitar inti atom. Jadi ketika elektron bergerak mengelilingi atom, ya, elektron ini akan bergerak di dua sumbu. Yang pertama bergerak di sepanjang orbitnya. Dan yang kedua berputar di sumbunya sendiri, yaitu di sini ya, ini elektron. Jadi ibaratnya elektron ini seperti bumi ya, dan inti atom ini adalah matahari. Jadi elektron atau bumi ini berputar mengelilingi matahari ya, ini kita anggap bumi, ini matahari ya. Jadi elektron atau bumi ini mengelilingi matahari sebagai inti atom, dan elektron ini juga berputar di sumbunya seperti bumi yang juga berputar di sumbunya ya. Akibat pergerakan ini terciptalah magnetic dipole ya, magnetic dipole moment yang dapat menimbulkan medan magnet yang seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Jadi ada dua magnetic dipole yang dihasilkan. Yang pertama yaitu orbital ya. Yang pertama itu orbital moment yang dikarenakan elektron ini mengitari inti atom. Dan yang kedua yaitu spin ya, spin moment karena elektron ini juga berputar di sumbunya. Jadi sehingga setiap elektron itu bisa diasumsikan sebagai satu magnet kecil yang memiliki permanen magnetic dipole. Ya, permanen magnetic dipole-nya ini terdiri dari kombinasi orbital dan spin. Ya. Ya, ini baru satu elektron. Ya, ini baru satu elektron. Jadi sedangkan kita tahu kalau satu atom itu bisa punya banyak elektron. Dengan mengetahui elektron konfigurasi dari sebuah unsur, kita bisa menentukan. Anda bisa menentukan apakah sebuah material itu magnetik atau tidak. Ya. Di sini Anda harus mengingat kembali bagaimana cara menentukan bilangan kuantum. Ya, bilangan kuantum dari sebuah atom jika nomor atomnya diketahui. Ya.
Semoga ini pelajaran kimia, harusnya kimia SMA atau kimia TPB mungkin belajar ya, yang mengisi elektron konfigurasi seperti ini. Jadi misalnya di sini diberikan contoh, ini berapa ini? 2. Ya misalnya besi ya, yang pasti Anda tahu kalau magnetik itu besi, nomor atomnya itu 27. Ya. Besi, ini kobalt yang 27, besi itu 26. Ya. Jadi kita mengisinya adalah, ya semoga Anda masih ingat ini, 1s2, 2s2, elektron konfigurasi dari besi 2p6, 3s2, 3p6, apa nih, 4s2 dan 3d6. Jadi elektron terluar dari atom adalah Fe, itu memiliki konfigurasi elektron terluarnya adalah 4s2 dan 3d6. Nah, ya, jadi kalau kita isi mengikuti aturan, jadi kalau ini kulit S ya, kulit D itu punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, S itu diisi ke atas, ke bawah, kulit S-nya terisi semua, sedangkan kulit D 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini Anda lihat untuk besi ya, untuk Fe itu memiliki 4 elektron yang tidak berpasangan. Jadi inilah yang menyebabkan terdapat net magnetic dipole moment yang menyebabkan material tersebut bisa memiliki sifat magnetik ya. Jadi ini mengukur seberapa kuat medan magnetnya. Jadi kalau misalnya Anda punya banyak elektron yang tidak berpasangan, maka medan magnet yang dimiliki oleh material tersebut akan lebih tinggi. Ya, sedangkan kalau misalnya di sini yang berpasangannya cuma 1, maka medan magnetnya akan lebih rendah. Ini kalau ini 2, 8, 10, 13. 13 ini apa ini? 13 itu material apa ini? Oh, 13 ini adalah aluminium ya. Jadi kalau Anda punya, jadi ini Anda bisa tahu ini elektron konfigurasinya aluminium ya. Misalnya ini 13, maka Anda bisa dari sini Anda tahu bahwa besi itu memang untuk magnetiknya lebih kuat daripada aluminium. Aluminium ini sifat magnetnya tidak begitu kuat ya, bahkan hampir tidak ada. Oke, jadi yang selain memiliki pas elektron yang tidak berpasangan, jadi yang perlu diperhatikan supaya medan magnetnya kuat adalah magnetic dipole ini harus align, harus sejajar satu sama lain. Bisa saja karena misalnya magnet Anda jatuh ya. Kalau magnet Anda sering jatuh, maka alignment bisa ya. Ini misalnya alignment dipolnya ini tuh bisa ke sana sini. Jadi dia bisa kehilangan sifat magnetnya. Jadi untuk mencapai magnetisasi, selain memiliki elektron yang tidak berpasangan, Anda juga harus membuat magnetic dipole ini itu sejajar ya.